Shalom teman-teman, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabarnya adik-adik? Ya, puji Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama mengangkat satu pujian, yaitu di sini senang, di sana senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ya adik-adik, silakan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran untuk mau berdoa. Adik-adik silakan duduk yang manis, kita akan mau berdoa. Tuhan, kami kembali lagi mengucap syukur atas setiap kasih dan kebaikan dalam kehidupan kami. Selama 1 minggu ini Engkau telah menjaga, lindungi kami dengan baik. Saat ini kami telah bersama berkumpul bersekutu untuk mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan mau belajar sama-sama lagu baru, yaitu lagu semangat. Judulnya yaitu With Christ in My Vessel. Smile at the snow, smile at the moon, smile at the moon, sailing home, sailing home, smile at the snow, fly me home. Smile at the snow, smile at the snow, smile at the snow, with Christ in my faces. Smile at the snow, sailing me home, sailing home, sailing home, with Christ in my faces. Smile at the snow, sailing me home. Ya,
Ya, adik-adik, di saat ini kita akan mempersiapkan hati untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan sama-sama mengangkat satu pujian, yaitu Yesus sayang padaku. Kita mengangkat pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kita akan disapa oleh firman Tuhan membicarakan tentang perjalanan Rasul Paulus ke Italia atau Roma. Ternyata dia diperlakukan sebagai tahanan bersama tahanan yang lain. Mereka harus naik kapal dan mereka menghadapi badai. Dan mereka ternyata dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Maka untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dalam perbincangan tentang kebaikan-Mu menyertai para hamba-Mu di tengah-tengah perjalanan lautan yang dahsyat dan keganasan manusia. Tuhan memberkati para hamba-Mu. Itu yang mau kami nyatakan dan anak-anak sekolah minggu menerimanya dengan baik, bahwa dalam kondisi apapun Tuhan ada bersama kami semua. Di dalam Yesus yang baik kami berdoa. Amin. Oke, Ibu Bapak, saya memperkenalkan adik-adik sekolah minggu. Saya memperkenalkan ada di sini Bu Pendeta Tinilai Putra. Halo. Ini ada Kakak William. Hai. Yang baik dan sangat luar biasa. Di sebelah sini ada Pak Pendeta Wenli Mandali. Kami semua menyapa adik-adik bersama saya Pendeta Budianto. Kita sudah lama tidak bertemu. Tapi saat ini Tuhan mau menyapa kita melalui firman-Nya, menunjukkan bahwa Tuhan menyertai kita. Kami akan berbagi membacakannya. Dan sebenarnya dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai ayat 44. Tapi yang kami bacakan adalah Kisah Para Rasul 27 ayat 20 sampai ayat 25. Coba siapa yang membaca ayat? Oke.
Adik-adik, kita baca ya, Kisah Para Rasul 27 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala pengharapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka berapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga, dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.' Ayatnya yang terakhir, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Mulialah Tuhan. Adik-adik, di dalam kejadian ini, perjalanan kapal seperti tadi Pak Pendeta singgung, ada peristiwa yang dahsyat. Satu, datangnya angin badai menerpa perjalanan orang yang ditahan seperti Paulus karena pemberitaan firman Tuhan. Karena apa? Karena pemberitaan firman Tuhan. Tapi ternyata mereka dilindungi oleh Tuhan. Dengan cara apa? Wah, menghadirkan seorang perwira kaisar yang bernama siapa kakak? Julius. Perwira itu. Ternyata Julius awalnya hanya mendengar perkataan siapa? Jurumudi. Wah, jurumudi nakoda itu yang membawa kapal. Dia tidak mau mendengarkan perkataan Paulus. Tetapi pada akhirnya mereka mau mendengarkan Paulus. Setelah Paulus memberitahukan pertemuannya dengan siapa? Dengan malaikat. Wah, dengan malaikat yang memberitahukan sekalipun dalam pergumulan, dalam perjalanan di laut, karena mereka bersama Tuhan, mereka akan selamat. Dan dalam perjalanan itu ternyata mereka melakukan tindakan-tindakan. Pertama, membuang barang-barang bawaan mereka. Yang kedua, membuang peralatan-peralatan kapal. Dan melepas koci atau sauh juga. Banyak tindakan yang mereka lakukan. Tapi ternyata badai itu tetap datang. Sama seperti usaha kita ketika datang pandemi COVID. Ada usaha. Apa yang kita lakukan adik-adik? Disebutkan harus bagaimana? Memakai masker. Seperti Pak Pendeta ini. Masker. Terus mencuci tangan. Terus menjaga jarak. Terus apa? Harus mengkonsumsi, memakan makanan yang sehat. Berarti dengan COVID yang sangat menakutkan ini, kita sebagai anak Tuhan lebih tahu menata kehidupan, memiliki disiplin. Seperti Paulus yang memiliki disiplin dalam perjalanan di lautan itu. Pertanyaan yang kedua, kenapa Paulus harus berjalan melalui laut? Karena Tuhan menyuruhnya. Betul nggak, Ibu Bapak Pendeta? Betul, Mama Pendeta. Kemana dia harus disuruh? Ke bangsa seperti kepada kita. Ada di sini kita bangsa Indonesia. Ada suku. Kalau Pak Willy ada suku dari Ambon. Kalau Bu Pendeta Dari NTT. Kak William dari mana? Batak. Kok sama saya? Niru-niru dia. Adik-adik, ternyata bangsa apapun di bumi ini dikasihi Tuhan.
maka kita harus saling menghargai. Untuk itulah Paulus disuruh. Maka Paulus berbicara dengan perwira yang berbeda suku, para tahanan yang dijaga di kapal itu. Sekalipun badai menggelora, bergelombang, mau menghantam, mereka tetap bersatu hati. Itu yang kita lakukan adik-adik. Di minggu ini, biarpun sampai terdampar kapal mereka, ternyata di Pulau Malta loh. Di Pulau Malta namanya. Di sana kemudian Paulus digigit ular. Menurut orang, dia sudah mati loh. Tapi ternyata bagaimana Bapak Ibu Pendeta? Bagaimana? Hidup kan? Masih hidup. Hidup. Karena Paulus bersama Tuhan. Maka dari firman ini mau dikatakan, Tuhan mencintai semua bangsa, maka para hambanya diutus seperti Paulus, demikian juga Julius perwira itu, karena ternyata ketika badai menggelora, para prajurit Surapau membunuh para tahanan di kapal itu, yang jumlah mereka di kapal itu ada sebanyak 276 jiwa. Tapi perwira Julius itu mengasihi, mencintai Paulus, dia mau menyelamatkannya. Dan seketika itu perwira Julius memerintahkan, siapa yang pintar berenang, berenang. Dan mereka selamat. Apa yang mau dikatakan? Ketika seorang anak Tuhan seperti Paulus, ada hidup berjalan di tengah perjalanan hidup yang sangat mengerikan. Maka ketika ada hal baik melalui dia, maka orang lain juga akan kebagian kebaikan. Kebagian keselamatan. Betul nggak Ibu Bapak? Betul. Begitu. Maka ketika adik-adik jadi baik, percaya kepada Tuhan, dan ada orang yang menyayangi, memberikan keselamatan, kesehatan itu, maka orang lain terberkati. Anak Tuhan menjadi sumber berkat dan tetap membawa keselamatan. Karena apa? Kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kita cintai, mengasihi adik-adik, mengasihi bapak-bapak kita, oma-opa, semua, dan mengasihi siapapun. Berarti Tuhan cinta segala bangsa, maka kita adik-adik, Pak Pendeta, Bu Pendeta di sini, Pak Pendeta Wenli, Kak William, dan kita semua guru-guru sekolah minggu, siapapun harus saling mengasihi dan saling menolong, seperti yang dilakukan perwira Julius dan Pak Paulus, sehingga mereka bisa menemukan daratan dan lega seketika. Ini yang diharapkan melalui ibadah kita ini. Adik-adik mau nggak seperti Paulus? Mau kan? Terima kasih. Mau nggak seperti Julius, percaya kepada hamba-hamba Tuhan, seperti yang dilakukan kepada Paulus? Mau kan? Pasti mau dong. Oke, terima kasih adik-adik. Kami juga menyayangi adik-adik, menyayangi kita semua, dan menyayangi orang tua kita, orang yang berbeda agama, yang berbeda suku, dengan kita menghargai diri kita, menghargai suku kita juga, dan membuka diri untuk orang lain. Karena untuk itulah kita diberangkatkan oleh Tuhan. Kita bukan hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk siapapun di muka bumi ini. Karena untuk itulah kita disuruh memberitakan Yesus yang baik, memberitakan kuasa Tuhan. Mari adik-adik setuju kan? Setuju. Maka kita berdoa di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah mendengar Rasul Paulus beserta tahanan lain dalam perjalanan menuju Italia. Tapi Tuhan menyertai mereka sekalipun angin badai menyongsong. Karena apa? Tuhan menguatkan mereka melalui sapaan firman yang diwartakan oleh malaikat kepada Paulus. Sekalipun pada awalnya Julius tidak mendengar Paulus, tapi pada akhirnya dia mau mendengar dan sangat mengasihi Paulus. Demikianlah kiranya kami Tuhan, sekalipun awalnya sangat sulit memahami kebenaran firman-Mu, ternyata oleh cinta kasih-Mu kami boleh bersama-sama yang berbeda suku, berbeda bangsa, dan berbeda agama sekalipun, saling mengasihi, berbeda negara, saling menyayangi. Terutama pada masa pandemi COVID saat ini. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami bersembah sujud, sehingga kami boleh selamat seperti perjalanan yang dituntun oleh Tuhan di tengah-tengah badai yang sangat dahsyat bersama Paulus dan perwira Julius dan para tahanan itu. Boleh selamat sampai ke Pulau Malta. Kami juga selamat oleh kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Hari ini adik-adik kita mau hafalan kita ya dari
Roma 8 ayat 28. Ikuti Kak Vero ya. Roma 8 ayat 28. Bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat mencoba adik-adik. Silahkan membuatnya ikutin gerakan Kak Vero atau boleh dibuat gerakan sendiri ya adik-adik. Terima kasih. Adik, hari ini kita punya kreativitas ya, yaitu membuat perahu seperti yang dinaiki oleh Bapak Paulus ya. Nah, yang pertama bahan yang harus kita siapkan adalah kertas HVS putih, yang kedua kertas biru, yang ketiga gunting, yang keempat penggaris, yang kelima pensil, dan yang keenam pensil warna-warni. Nah, cara buatnya adalah adik-adik silakan memperhatikan Kak Vero ya. Yang pertama kita mulai dulu dari buat kapalnya ya. Nah, adik-adik yang pertama ini ada kertas putih, kita harus lipat menjadi dua ya. Lipat yang rapi ujungnya ya, seperti ini. Yang rapi ujungnya ya. Oke, setelah seperti ini adik-adik lipat lagi. Kita lipat seperti ini ya adik-adik. Silakan perhatikan ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini adik-adik, kita juga ambil ini kertas ujung ini, diturunkan ke bawah ya, supaya menahan kedua ujung kertas di bawah agar tidak jatuh. Nah, setelah itu kita turunin lagi yang sebelahnya lagi seperti sebelah, ikutin ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buka. Nah, buka. Rapikan dulu yang di ujung ya, seperti ini. Rapikan ujungnya. Oke, setelah itu kita lipat tengah seperti ini ya, seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik kita lipat lagi ujungnya ke sini seperti ini, seperti ini. Setelah itu kita balik lagi seperti ini. Oke adik-adik, seperti ini, seperti ini. Nah adik-adik, setelah itu kita lipat lagi ya supaya lebih kecil ya, atau kalau adik-adik lebih suka gede nggak apa-apa. Nah seperti ini. Oke, seperti ini. Sekarang kita buka ya. Bukanya 1, 2, 3, 4. Nah, akan jadi seperti ini. Adik-adik silahkan rapiin seperti ini ya. Setelah itu, adik-adik silahkan diwarnai seperti ini. Seperti ini, kakak sudah warna ini ya. Silahkan adik-adik mewarnainya seperti ini. Silahkan sesuai dengan selera adik-adik ya. Kita lanjut ke gelombangnya. Yang pertama, kita siapkan ini untuk menggaris seperti ini. Nah, adik-adik kita harus garisnya kecil-kecil ya. Mulai dari ujung ya. Nih. Terus lanjut ya adik-adik. Ini
Setengah aja ya adik-adik, setengah kertasnya, jangan semua ya. Nah, oke adik-adik, ini kakak juga sudah dibuat tadi. Jadi seperti itu ya adik-adik, dibagi dua seperti ini. Adik-adik dibagi, jangan semua ya, tapi setengah seperti ini. Setelah itu kita akan gunting. Ini karena waktu kita nggak cukup, Kak Vera juga udah gunting sebagian ya. Hanya mau kasih contoh supaya adik-adik bisa ya. Setelah itu kita gunting. Ya, ini Kak Vera udah gunting sebagian karena waktu kita nggak cukup untuk menggunting ini. Bisa lama kalau kita harus gunting semua pelan-pelan. 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 Oke. 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 Pelan-pelan ya Dedek, supaya nggak kegunting tangannya. Oke. Oke. Setelah ini, adik-adik, ini sudah selesai ya. Sekarang kita harus melengkungin dia ya. Kita lengkungin dia begini ya, buat seperti ini ya. Oke. 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 Nah, akan jadi seperti ini ya adik-adik. Nanti setelah sudah selesai seperti ini, adik-adik boleh dilipat seperti ini ya. Nanti akan hasilnya seperti ini. Seperti ini, adik-adik boleh melipatnya seperti ini ya. Nah, setelah itu, adik-adik, ini sudah jadi kan? Nah, sekarang ini kita naikin perahunya. Oke, jadi deh. Selamat mencoba ya adik-adik. Semoga lebih kreatif lagi ya, lebih bagus dari yang Kak Vero buat ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah.